Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak diundang dalam rapat konsolidasi PDI Perjuangan di Semarang kemarin. Gibran menilai undangan hanya untuk senior dan bukan untuk ingusan. Sementara Ketua DPD PDIP Bambang Pacul juga ragu apakah Gibran diundang atau tidak. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu menau soal PDI Perjuangan Jawa Tengah yang menggelar konsolidasi kader kepala daerah di Semarang, Jawa Tengah 15 Agustus kemarin. Putra sulung Presiden Jokowi itu merasa tidak diundang untuk hadir ke acara itu. Bahkan sejauh ini, Gibran mengaku tidak ada komunikasi dari pengurus terkait konsolidasi tersebut. Gibran menilai undangan itu mungkin hanya untuk senior saja, sementara yang ingusan tidak diundang. Kepala daerah di Semarang. Malah ra ngerti ono konsolidasi. Diundang berarti Mas? Tidak diundang? Tidak ada undangan masuk. Dari Pak Bambang Pacul? Beliau belum menghubungi saya. Saya malah nggak tahu ada konsolidasi. Tadi sempat ke Pak Rudi ada komunikasi. Ya itu kan konsolidasi lokal. Kalau yang Pak Pacul saya nggak tahu. Aku arahan aja. Berarti memang dari pagi tidak ada undangan masuk, tidak ada? Belum. Nggak tahu saya malah ya. Ini kan kepala daerah pada datang semua Mas. Oh ya wes. Ini gimana Mas? Nggak tahu saya. Dengan tidak diundang sendiri? Tidak diundang mungkin sendiri? Ya nggak apa-apa. Mungkin yang diundang yang senior-senior. Yang ingusan nggak diundang. Nggak kecewa Mas? Nggak kecewa? Dan kenapa? Ya mungkin yang senior-senior yang diundang ya. Nggak apa-apa. Sementara Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau yang dikenal Bambang Pacul tidak bisa memastikan soal Gibran yang tidak diundang rapat konsolidasi PDIP Jawa Tengah. Bambang Pacul justru akan menanyakan ke sekretariat. Lucunya, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa diundang dan hadir dalam konsolidasi. Mestinya diundang, cuman aku nggak tahu nih, tak cek ke sekretariat. Ya. Pak, berarti ini semuanya datang semua ya Pak, kecuali Mas Gibran ya Pak? Ada tadi Mas Gibran nggak ada, kemudian Pak Wakil ada, kemudian ada yang hadir Wali Kota Pekalongan. Konsolidasi PDIP Jawa Tengah yang digelar di Semarang 15 Agustus ini untuk menjaga kondusivitas menjelang pemilu 2024 mendatang. Namun dalam konsolidasi ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah kepala daerah juga tidak hadir. Tim Liputan Metro TV. Hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP mendapat sorotan seiring dengan dinamika politik yang tengah terjadi. Untuk membaca komunikasi dan hubungan Jokowi dengan PDIP, kita akan membahasnya dengan pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat sore Pak Effendi. Sore Marvin, merdeka para pemirsa. Ya. Terima kasih Pak Effendi. Kita mulai dengan konteks apa yang Anda lihat dari situasi saat Gibran tidak diundang konsolidasi PDIP Jawa Tengah dan soal food estate yang dianggap kejahatan lingkungan oleh Sekjen PDIP. Apakah ini menggambarkan ada sesuatu yang terjadi antara Presiden dan PDIP? Iya, jawabannya dalam konteks paling sederhana, kompetisi Pilpres sudah mulai menghangat. Nah, khusus Gibran, saya selalu senang gaya dia berkomunikasi. Tapi sekali ini memang dia tidak diundang, dalam arti ada sesuatu kenapa dia tidak diundang. Saya rasa ini kalau dia tidak merasa diundang ya artinya tidak ada undangan untuk dia. Dia kan istimewa karena wali kota, putra presiden, dan kemudian beberapa waktu yang lalu sempat ada tarik ulur dengan PDI Perjuangan. Yang mau saya katakan kenapa, walau sekali lagi ya saya suka gaya Gibran menjawab dia tidak diundang karena anak ingusan. Dan juga ini analisis saya sebagai peneliti, pasti ada yang lebih ahli dari saya, tapi saya merasa dia memang sengaja tidak diundang karena PDI Perjuangan sebagai entitas yang jauh lebih besar sedang mengamati atau barangkali melakukan konsolidasi terkait juga dengan posisi-posisi capres-cawapres, di mana dalam salah satu posisi itu sedang dibaca kemungkinan bagaimana kalau Mahkamah Konstitusi ya mengeluarkan keputusan tentang batas usia cawapres yang bisa 35 tahun dan bagaimana PDIP harus menghadapi situasi seperti itu. Jadi hal-hal sekali lagi pasti ada yang lebih ahli dari saya, tapi konfirmasi sebagai peneliti itu saya melihat satu, Gibran memang tidak diundang, ini lahir dari pengakuan dia sendiri, tidak mungkin dia berbohong tentang itu.
Yang kedua, Gibran menyadari kenapa dia tidak diundang dengan kalimat bahwa barangkali untuk para senior yang ingusan belum diundang, tetapi PDI Perjuangan sedang membicarakan sesuatu di dalam sana yang pasti terkait dengan konteks-konteks pertemuan yang lain. Di Metro TV saya pernah bersama-sama dengan Nurdin Halid ya, Abang Nurdin Halid, dan membicarakan bagaimana pada waktu itu Airlangga misalnya ketemu dengan dua pihak, yaitu Gerindra dan juga PDI Perjuangan. Tapi satu catatan lagi yang keempat, dalam hal ini PDIP bermain cantik karena tidak hanya Gibran yang tidak datang ya karena tidak diundang, tetapi kebetulan Ganjar Pranowo juga tidak hadir tadi. Oke, Pak Effendi, saya juga berikan konteks mengenai timeline-nya ya, mengenai juga soal food estate yang dianggap kejahatan lingkungan oleh Sekjen PDIP juga. Dua peristiwa ini terjadi setelah Golkar dan PAN mendukung Prabowo yang disebut ada peran Jokowi. Apakah Anda melihat peristiwa ini saling berkaitan? Ya, sekali lagi pasti ada yang lebih ahli dari saya. Tapi kalau Anda mulai meneliti timeline-nya tadi ya, perjalanan waktunya itu, yakinlah ini berkaitan. Setidaknya kalau yang paling aman kita mengatakan kompetisi Pilpres itu sudah dimulai atau menghangat. Tetapi pada sisi lain kita mulai melihat bahwa ada konteks-konteks yang membuat hal ini menjadi lahir atau hal yang ini muncul gitu. Marvin, kita tahu bahwa Jawa Tengah itu seringkali dikaitkan dengan kasus Wadas. Sama saja Anies dikaitkan dengan JIS misalnya ya, yang sekarang menjadi tempat pembukaan Piala Dunia. Nah, pada sisi tertentu ketika kita tahu sekarang Jakarta polusinya luar biasa hebat dan dikaitkan juga dengan berbagai proyek-proyek besar di negara ini, muncullah mengenai lumbung pangan food estate yang tadi disebut-sebut belum gagal. Kalau kata-kata belum gagal, kalau saya tidak keliru dari Budi Jiwandono tadi, berarti sedang gagal atau masih bisa diperbaiki gitu. Jadi ini lazim keluar dalam konteks hari ini dan ada kaitannya. Tapi kalau kita bicara mengenai konteks kembali begitu kepada Jawa Tengah, gitu kan sejelas itu, se-obvious itu Pak Effendi, dilakukan di Jawa Tengah. Wali Kota Solo tidak diundang begitu. Apakah memang PDIP serius menganggap bahwa memang ada sikap condong Presiden makin menunjukkan dukungan kepada Prabowo? Nah, kalau ini butuh otentifikasi, artinya harus PDIP yang bicara. Tapi sebagai peneliti, dari luar saya melihat tiga hal tersebut. Coba Marvin atau saya menempatkan diri dalam posisi PDI Perjuangan, maka mereka membutuhkan konsolidasi yang di dalamnya itu ada dua pilihan kan. A, kalau Gibran tidak maju cawapres. B, kalau Gibran maju cawapres misalnya. Walaupun sampai saat ini Gibran selalu menolak, Pak Jokowi juga tidak menyatakan bahwa Gibran akan maju gitu. Nah, tetapi PDI Perjuangan sebagai partai besar, sebagai sebuah entitas politik perlu mensimulasikan A dan B tadi. Nah, dalam konteks ini tentu saja Gibran jadi tidak diundang. Seberapa serius? Itu serius. Buktinya Gibran tidak diundang. Tapi permainan cantiknya adalah Ganjar Pranowo kebetulan juga tidak datang. Walau publik segera akan melihat, loh kok wakilnya Gibran datang misalnya. Nah, dalam bagian yang lebih penting lagi, memang ini kaitannya dengan 4 partai yang mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo. Karena kalau bicara soal perjalanan waktu tadi, makanya saya singgung diskusi terbuka dengan Nurdin Halid di Metro TV itu juga. Karena sebetulnya Airlangga itu datang ke PDI Perjuangan lebih dulu. Saya tanyakan ke Nurdin Halid, jawabannya iya. Ya, jadi sudah datang ke Prabowo, datang ke PDI Perjuangan, lalu kemudian memutuskan mendukung Prabowo gitu. Itu yang menjadi menarik ya dalam hal ini Golkar dan PAN gitu. Jadi betul ini seserius itu gitu. Tapi nggak apa-apa kan, semua peserta pemilu baik legislatif maupun pilpres itu sudah harus bersiap-siap. Memang waktunya makin dekat. Betul, makin panas tentunya masih juga cukup fleksibel. Saat ini kita nantikan banyak perkembangannya. Terima kasih pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Pak Effendi. Sama-sama Marvin, selamat sore pemirsa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.